Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku, Pecah. Nah, kali ini aku bakalan ngelanjutin cerita tentang misteri pendakian cowok dan cewek di Gunung Ciremai. Ini episode selanjutnya ya guys, episode ke-12. Aku yang cerita, kalian yang dengerin ya, oke? Yuk kita simak video ini. Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar perlahan. Kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terbelit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi. Lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling kakek putih itu. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan. Tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi!" ucap si kakek putih lembut. Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur. Bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seseorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakak putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan. Dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan." Bisikannya pelan, namun suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan, sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang. Terus-menerus meneriakan satu kata, "Mati, mati, mati." Kedua orang itu terdengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Memaafkanlah kekhilafannya, Linggi." Kakak itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan, tempat kolong wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kolong wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kolong wewe itu sudah hilang, diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan lalu hilang lagi. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata, "Mati, mati."
Semakin erat ku tutup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris, berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku, "Istighfar, nak." Suaraku bergetar lirih, "Astagfirullah, astagfirullah." Lebih keras, "Astagfirullah, astagfirullah." Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak, "Lebih keras, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya, kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Hebat ceritanya guys, seneng aku. Air mataku mengalir deras. Tak mampu ku bendung, bibirku bergetar pelan. Dalam isakku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersinggung menghina. "Dasar bocah." Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyi Linggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini. Pergilah Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyi Linggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam. Seakan-akan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakan. Sosok menjijikan kolong wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyi Linggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertiup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa bayar nyawa." Kalian penasaran ya dengan cerita selanjutnya? Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian dan klik tombol jempolnya, terus komen dan subscribe karena semuanya itu gratis, tidak dipungut biaya apapun.